penggunaan ChatGPT di bidang kesehatan. Oke, yang pertama perkenalkan Dava Talada Prianto dengan NIM 2305 12 14 222. M Haidar Ali dengan NIM 2305 12 14 232. Si Nifmat Maulida dengan NIM 2305 12 14 239. M Akbar Maulana dengan NIM 2305 12 14 241. Dan saya sendiri Zafir Mahendra Putra 2305 12 14 245. Dan yang terakhir yaitu Widya Hamisa dengan NIM 2305 12 14 246. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah apa itu ChatGPT. Yang kedua, mengapa ChatGPT mulai diterapkan di bidang kesehatan. Yang ketiga, di mana kita dapat mengakses ChatGPT. Yang keempat, kapan ChatGPT mulai diperkenalkan dan diterapkan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, bagaimana teknis penggunaan ChatGPT di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu apa itu ChatGPT. ChatGPT merupakan platform yang dirilis oleh OpenAI atau sebuah perangkat lunak berbahasa generatif yang menggunakan teknologi untuk memprediksi kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan atau perintah sebuah teks. Sederhananya, ChatGPT adalah chatbot, sebuah program komputer yang berupa robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan seperti manusia. Meski masih berupa prototipe, namun chatbot AI berbasis dialog ini dianggap mampu menanggapi bahasa alami manusia dan meresponsnya secara otomatis. Bahkan, platform ini dianggap dapat menggantikan Google karena bisa menjawab masalah apa saja. ChatGPT dari OpenAI ini dapat menjawab berbagai pertanyaan yang sulit dengan jawaban yang komprehensif. Lanjut, yang kedua. Selanjutnya, mengapa ChatGPT mulai diterapkan di bidang kesehatan? Penerapan ChatGPT di bidang kesehatan memiliki banyak alasan yang mendorongnya. Beberapa dari alasan-alasan ini termasuk yang pertama, akses cepat ke informasi medis, yaitu ChatGPT dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi medis dan kesehatan. Ini dapat membantu pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan medis mereka tanpa harus mencari sendiri melalui sumber-sumber informasi yang mungkin tidak terverifikasi. Lalu yang kedua, dukungan 24/7, yaitu ChatGPT dapat digunakan untuk menyediakan dukungan dan informasi medis 24/7. Ini penting karena masalah kesehatan dapat muncul kapan saja, dan pasien mungkin membutuhkan respons cepat bahkan di luar jam kerja. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi sumber daya kesehatan, yaitu model ChatGPT dapat digunakan untuk mengelola pertanyaan umum dan rutin dari pasien, memungkinkan staf medis dan profesional kesehatan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan mendesak. Lalu keempat, pendidikan pasien, yaitu ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan edukasi pasien tentang kondisi medis mereka, perawatan, obat-obatan, dan gaya hidup sehat. Ini membantu pasien memahami dan mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik.
Oke, saya akan melanjutkan poin yang ke-6 hingga ke-10 dari alasan kenapa ChatGPT ini mulai diterapkan di bidang kesehatan. Poin yang ke-6 adalah reduksi beban penyedia kesehatan. Dengan ChatGPT, sebagian tugas administratif dapat diotomatisasi, menguntungkan penyedia layanan kesehatan untuk lebih fokus pada perawatan pasien dan aspek-aspek medis lainnya. Yang ketujuh, skalabilitas. Penggunaan Model ChatGPT dapat digunakan untuk menyediakan layanan medis secara skalabel. Ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang beragam tanpa perlu peningkatan yang signifikan dalam jumlah staf medis. Yang kedelapan ada pemantauan dan triage. ChatGPT dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan jarak jauh dan penilaian tingkat kepentingan pasien. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan perhatian segera. Yang kesembilan, dukungan kesehatan mental. Model ChatGPT juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dalam situasi darurat atau ketika akses ke profesional kesehatan itu terbatas ya. Yang ke-10 ada penghematan waktu dan biaya. ChatGPT dapat menghemat waktu dan biaya pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam mencari informasi medis dan memberikan respons. Meskipun penerapan ChatGPT di bidang kesehatan memiliki banyak potensi manfaat, penting untuk memastikan bahwa penggunaan model tersebut mematuhi peraturan dan etika kesehatan yang berlaku serta menjaga privasi pasien. Selain itu, peran profesional kesehatan tetap penting dalam pengambilan keputusan medis. Baik, saya akan melanjutkan yang poin ketiga, yaitu di mana kita dapat mengakses ChatGPT. ChatGPT ini dapat dipakai oleh semua orang dan gratis selama masa percobaan. Kita tidak perlu install aplikasi dari Google Play atau App Store karena kita dapat mengaksesnya dengan mudah di situs seperti OpenAI dengan browser. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama, kalian buka browser dan ketik situs OpenAI, kemudian klik sign up dan silakan aktifasi akun pribadimu. Registrasi ini dapat dilakukan dengan email, Google account, atau Microsoft account. Nomor 3, setelah itu masukkan nomor pribadimu yang sedang aktif karena nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan. Nomor 4, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan. Tunggu beberapa saat dan kamu akan langsung dialihkan ke dashboard ChatGPT. Terakhir, kamu tinggal memasukkan pertanyaan yang diinginkan dan tunggu sampai ChatGPT selesai mengenerate pertanyaan kamu. Alat seperti ChatGPT dapat digunakan dalam aplikasi dunia nyata seperti pemasaran digital, pembuatan konten online, menjawab pertanyaan layanan pasien, atau seperti yang ditemukan beberapa pengguna bahkan untuk menganalisa data pasien. Sejak diluncurkannya platform ini pada akhir November 2022, platform ini telah menetapkan posisinya di berbagai perusahaan industri dan internet. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah di bidang kesehatan. Kapan ChatGPT mulai dikenalkan dan diterapkan di bidang kesehatan? Generator dan Transformer GPT dikenalkan oleh OpenAI tahun 2018. Dalam makalah berjudul Improving Language Understanding by Genetics of Training,
Makalah ini menjelaskan model pembelajaran semi-supervised GPT yang berbeda dengan model prosesor bahasa alami lainnya yang menggunakan pembelajaran terawasi dan data berlabel. GPT terdiri dari 5 iterasi mulai GPT-1 hingga GPT-4 seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Generator pre-transformer GPT-1 pertama diperkenalkan pada tanggal 11 Juni 2016 sebagai iterasi pertama model pemrosesan bahasa alami natural language processing yang memiliki 117 juta parameter nilai yang menyusun algoritma AI. Kedua, generatif persistent transformer 2 GPT-2 yang merupakan language model generasi persistent transformer 3 atau GPT-3 diluncurkan pada tanggal 11 Juni 2020. GPT-3 memiliki 175 miliar parameter yang mampu memberikan interaksi. GPT-3 bekerja dengan memahami konten, teks input, dan output. GPT-3 dapat kehilangan koherensi pada bagian cukup panjang, saling bertentangan, dan terkadang berisi kalimat atau paragraf yang tidak dan serta algoritmanya memiliki bias ras dan agama. 4. Generative Potential Transfer 3.5 GPT-3.5 atau GPT-3.5 diluncurkan pada tanggal 30 November 2022 merupakan versi lanjutan dari GPT yang menggunakan teknik deep learning untuk menghasilkan teks lebih baik dan lebih alami. GPT-3.5 memiliki kemampuan untuk memahami konteks, menghasilkan teks koheren, dan memberikan jawaban relevan berdasarkan input yang diberikan. GPT-3.5 telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam perkembangan chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara real-time. Salah satu keterbatasan GPT-3.5 yaitu kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang tidak masuk akal dan tidak benar, diistilahkan sebagai halusinasi AI, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi yang dihasilkan AI. 5. Generative Potential Transformer 4 atau GPT-4 yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2023 merupakan versi terbaru ChatGPT yang hanya bisa didapatkan melalui ChatGPT Plus. GPT-4 memiliki sebanyak 1 triliun parameter dan merupakan versi multimodal model yang dapat menerima input gambar dan teks, meskipun hanya bisa merespon melalui teks. Penerapan ChatGPT di bidang kesehatan sudah dimulai sejak model-model bahasa berbasis transformer seperti GPT-3 mulai tersedia. Sering berkembangnya teknologi, banyak organisasi dan perusahaan di sektor kesehatan mulai mengintegrasi teknologi ini ke dalam berbagai aplikasi dan layar kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak contoh penerapan ChatGPT dan model bahasa yang di bidang kesehatan, seperti sistem kesehatan virtual dan chatbot kesehatan yang diakses menggunakan satu aplikasi atau web. Meskipun penerapan model bahasa seperti GPT di bidang kesehatan telah dimulai, perkembangan terus berlanjut dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik dengan cara memanfaatkan teknologi bahasa dalam konteks kesehatan. Penggunaan ChatGPT dan model
serupa di sektor ini kemungkinan akan terus berkembang dan berkembang lebih lanjut dalam waktu yang akan datang. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih teknis penggunaan ChatGPT di bidang kesehatan. ChatGPT digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang kesehatan untuk memberikan informasi, dukungan, dan respon berbasis teks kepada pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut beberapa cara di mana ChatGPT dapat diterapkan dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu asisten kesehatan virtual. ChatGPT dapat digunakan sebagai asisten virtual untuk menjawab pertanyaan umum tentang kesehatan, penyakit, obat-obatan, dan perawatan medis. Ini dapat membantu pasien mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Yang kedua, konseling dan dukungan psikologis. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dan konseling dalam situasi di mana akses ke profesional kesehatan mental terbatas. Ini dapat membantu individu yang memerlukan bantuan emosional dan psikologis. Yang ketiga, edukasi pasien. ChatGPT dapat memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisi medis mereka, perawatan yang diperlukan, dan langkah-langkah pencegahan. Ini membantu pasien memahami kondisi mereka dengan lebih baik. Yang keempat, peringatan dan pengingat perawatan. ChatGPT dapat mengirimkan pengingat kepada pasien tentang jadwal perawatan, pengambilan obat, atau janji temu dengan dokter. Ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan medis. Yang kelima, triage medis. ChatGPT dapat membantu dalam proses triage medis dengan mengumpulkan informasi awal dari pasien dan memberikan saran tentang tingkat kepentingan perawatan yang dibutuhkan. Yang keenam, manajemen gaya hidup sehat. ChatGPT dapat memberikan saran tentang nutrisi, olahraga, manajemen stres, dan gaya hidup sehat secara umum. Dan yang terakhir, pencarian informasi medis. ChatGPT dapat membantu pengguna mencari informasi medis yang relevan dan sumber-sumber yang terpercaya. Terakhir, last slide. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ChatGPT dapat memberikan informasi yang berguna, itu tidak dapat menggantikan profesional kesehatan yang berkualifikasi. Dalam situasi yang memerlukan perawatan medis, konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan yang sesuai. Selalu berhati-hati dan memastikan bahwa informasi medis yang diberikan oleh ChatGPT adalah akurat dan dapat dipercaya. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Silakan Mbak Cinta. Halo. Halo. Ya, saya izin bertanya, apa kelemahan dari penggunaan ChatGPT dibandingkan dengan konsultasi kesehatan langsung dengan profesional medis? Terima kasih. Oke, permintaan akan ditampung. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Cinta Ismi, untuk keunggulannya dan kelemahannya ChatGPT dalam bidang kesehatan. Untuk keunggulannya tadi ada di PPT, yaitu salah satunya ketersediaan 24/7, yaitu ChatGPT ini dapat digunakan kapan saja sehingga memberikan akses cepat ke informasi medis dasar. Kalau untuk kurangnya atau resiko buruknya itu
ChatGPT ini tidak dapat menggantikan profesional medis dalam mendiagnosis penyakit atau kondisi medis. Jadi mengandalkan ChatGPT ini untuk mendiagnosis dapat berbahaya apalagi tidak ada interaksi fisik. Jadi ChatGPT ini tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik atau memberikan perawatan langsung. Dan ini bisa membatasi kemampuannya dalam memberikan panduan medis yang tepat. Jadi cukup berisiko fatal apabila penanganannya tidak tepat seperti itu. Apakah cukup menjawab pertanyaannya dari Cinta Ismi? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Ayo yang ingin bertanya. Ayo, kurang satu pertanyaan lagi. Dipersilahkan yang mau bertanya, monggo.